Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Tauhid 1, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Sabah al-khair, masa al-khair, lailatukum sa'idah. How are you today? What day is today? Today is Monday. Okay. Salman, how are you today? What is your name? Arkana, what is your name? Kaifa haluka? Coba sama-sama baca nama-nama bulan Hijriah. 1, 2, 3. Lupa. Ada berapa bulan Hijriah? 2 Coba sebutkan. Muharram, jangan lupa lagi. Jangan waktu di hari Sabtu dan Minggu sama sekali nggak mengulang. Ini tanda kali nggak mengulang. Ada mengulang nggak? Nggak ada. Nggak mengulang. Baik, sedikit murajaah ke belakang. Sedikit kita mengulang yang di belakang sebelum pembelajaran hari ini. Coba perhatikan kitabnya. Coba perhatikannya. Perhatikan kitabnya. Kemarin ada soal. Sin apa? Soal. Apabila ditanya, apabila ada pertanyaan, apakah arti Qul huwallahu ahad? Jawab. Artinya apa? Katakanlah Allah. Katakanlah Tuhan Maha Esa. Apa artinya? Esa. Esa apa artinya? Ini berapa? 1. Udah Ustaz jelaskan kemarin. Esa itu apa artinya? Satu. Ahad. Ahadun. Wahidun. Ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan Maha Esa. Esa apa artinya? 1. Tunggal. 1. Esa apa artinya? 1. Esa apa artinya? Esa apa artinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa.
Baik, hari ini tolong diperhatikan di kitabnya masing-masing, lihat huruf-hurufnya, lihat disimak bagaimana Ustadz baca supaya bisa baca kitab jauh. Baik, perhatikan kitabnya, jangan lihat Ustadz, jangan lihat kemana-mana, supaya bisa baca kitab jauh. Kitab jauh. Coba semua lihat kitabnya, Rizkan. Lihat kitabnya. Udah Ustadz bilang kemarin gimana? Waktu Ustadz masuk, lihat kitabnya supaya bisa baca kitab, bisa banyak membaca, supaya banyak dapat ilmu. Kalau sudah bisa baca kitab, banyak dibaca, banyak dapat ilmu. Maka oleh karena itu, kalau Ustadz baca, diperhatikan di kitabnya, dilihat hurufnya, disimak seperti apa Ustadz baca. Paham? Ngerti? Baik. Nabda min soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Apakah arti Allahus Samad? Ulang. Soal. Apakah arti Allahus Samad? Nah, ayat ini ayat apa? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Ayat keberapa? Ayat kedua. Kemarin udah. Kemarin apakah arti Qul huwallahu ahad? Sekarang ada pertanyaan, ada soal, apakah arti Allahus Samad? Ada berapa ayat di dalam surah Al-Ikhlas? 4. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Qul Nah, hari ini kita membahas surat Al-Ikhlas dan artinya. Oke, next. Apakah arti Allahus Samad? Jawab. Artinya Allah kepadanya kita memohon dan meminta. Allahus Samad, kepadanya kita memohon dan meminta. Kalau kita minta kepada Allah, tentunya kita nggak kecewa. Kalau Ustadz minta kepada Abang Khaidir, Bang Khaidir, besok minta bawa baju baru Ustadz ya. Besok udah akan dibawa, udah kecewa Ustadz. Nah, jadi jangan meminta selain Allah. Memintanya bagaimana? Sholat, setelah sholat kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman. Kita selalu baca doa meminta kepada Allah. Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pahaman. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena Allah yang maha segala-galanya. Dialah yang menciptakan makhluk. Kita harus beriman kepadanya, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta selain Allah. Nanti kalau kita meminta selain Allah, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kita menyekutukan Allah. Nah, kalau kita meminta artinya berdoa.
Selalu kita berdoa. Kenapa kita berdoa sebelum belajar? Karena kalau kita mulai belajar meminta doa, itu artinya segala apa yang kita belajar supaya paham masuk ke dalam kepala dan tamu dalam hati, supaya berkat diingat. Kenapa kita baca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman? Supaya Allah, ketika kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha, murajaah bersering-sering, mengulang, dimudahkan oleh Allah. Paham? Nggak boleh meminta selain daripada Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Ya Allah ya Tuhanku, bicara dulu. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan rezeki orang tuaku supaya banyak duit, bisa menyekolahkanku. Minta banyak-banyak. Mintanya kepada Allah. Jangan minta sama Pak Arkana, ngapain? Nah, duit. Jadi mintalah kepada Allah. Memohon ya Allah ya Tuhanku, bela rezeki kepada orang Nabi, rezeki kepada orang Ciklun, memudahkan bersihat, biar sakit. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, itulah arti daripada Allahu Samad. Kepadanya kita memohon dan meminta. Baik, paham itu? Paham? Rahmat, duduk bagus. Paham Altaf? What are you doing? Maza taf'alu? Maza taf'al? Undur ila kitab. Baik, kalau udah paham itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada soal lagi, soal. Apakah arti lam yalid walam yulad? Jim, jawab. Artinya tidak beranak dan tidak beribu bapa. Nah, jadi Allah nggak seperti makhluknya, nggak seperti manusia. Ada ibu, ada bapak, ada anak. Wahyu ada bapak, ada mama. Khaidir ada bapak, ada ibu, ada mama. Menansi Ustaz, ada anak Arsi, ada ibu Julianti. Begitu juga dengan Dinda, ada adik, ada bapak, ada mama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Tadi kan udah saya bilang, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima. Kalau kita bertambah, nanti mama nanti gak ada dia belum, gak ada tiga, gak ada empat. Tapi kalau Allah Maha Satu, kekal, tidak beranak, tidak beribu, tidak berbapak, dia tunggal satu. Nanti kalau ditanya, nanti ada soalan, apakah arti lam yalid wa lam yulad? Jawab aja nanti. Oh, arti lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beribu bapa. Artinya Allah tidak beranak, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Maha Esa, Ahad, satu, tunggal. Nggak seperti kambing. Kambing kalau kita pelihara nggak punya anak, nggak punya, ada bapaknya, ada nih. Manuk, nah, kalau beranak manuk berapa? 10, banyak. Kalau Allah tidak, dia tunggal, satu, esa. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah satu, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, tidak boleh empat. Dia esa, tunggal. Paham? Paham abang? Lihat di kitabnya supaya bisa baca kitab. Anak didik Ustaz harus bisa, harus pandai, harus cerdas.
Kalau ada tamu Ustaz, takrim, takzim. Kayak kemarin, harus semangat. Coba baca surah Al-Qari'ah. Baca serentak. Buktikan kalau kita bisa. Kemarin ada kan dibilang sama guru Ustaz kemarin yang masuk silaturahmi. Kalau di TV anak-anak segini udah habis Quran. Masa kita nggak bisa? Sama juga, dia punya kepala, kita juga punya kepala. Dia punya hati, kita juga punya hati. Karena mampu, dia mampu, kita harus mampu. Kejar, kita iri dengan kebaikan adalah sedekah. Jadi kalau dia bisa, kita harus bisa juga. Bang Hedir, paham? Baik, selanjutnya next. Soal, apakah arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Nah, di ayat keberapa? Ayat ke-6. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jawab jim artinya dan tak ada yang menyerupai seorang pun. Seperti Ustaz bilang. Seperti yang Ustaz bilang, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dia tidak serupa dengan alam semesta. Dia tak serupa dengan hambanya. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Nggak boleh kita menyerupai misalkan Allah seperti itu. Itu kita syirik kepada Allah. Dosa besar, masuk neraka, diazab gitu. Nah, boleh sesekali mengatakan Allah itu, oh itu Allah, nggak boleh. Nggak boleh bilang Allah itu seperti itu, Allah itu seperti ini, nggak boleh. Allah tidak menyerupai seorang pun, maknanya tidak menyerupai alam semesta, tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai tumbuhan, tidak menyerupai segala yang ada di bumi dan di langit. Nggak boleh kita. Dosa besar. Kalau kita manusia ada mirip-mirip. Contoh, nanti kalau lahir adik kita katakan kembar. Mirip-mirip nggak? Mirip, tapi Allah tidak mirip. Nggak boleh. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Paham? Oke. Sampai di situ kira-kira bisa dibaca? Bisa dibaca kitabnya? Sebelum praktek kita mau baca, ikut Ustaz baca. Oke? Coba pegang wahyu. Ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Tauhid 1. Pelajaran Tauhid 1. Sin. Sin. Soal. Soal. Coba semua. Apakah arti Allahu Samad? Apakah arti Allahus Samad? Jim. Jim. Jawab. Artinya Allah kepadanya kita memohon. Allah kepadanya kita memohon Dan minta. Next. Soal. Apakah arti lam yalid wa lam yulad? Ikut Ustaz dulu. Apakah arti lam yalid? Jawab. Artinya tidak beranak dan tidak beribu bapa. Next. Soal. Coba semua baca semua. Soal. Apakah arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Jim. Jawab. Artinya
dan tak ada dan tak ada yang menyerupainya yang menyerupainya seorang pun. seorang pun. Coba ulang sekali lagi, serta pelajaran tauhid 1. Pelajaran tauhid 1. Soal, Soal. apakah arti Allahus Samad? Apakah arti Allahus Samad? Jim jawab. Jim jawab. Artinya Artinya Allah kepadanya Allah kepadanya kita memohon dan minta. kita memohon dan minta. Sin soal, Soal. apakah arti Apakah arti lam yalid wa lam yulad? lam yalid wa lam yulad? Jim Jim jawab. jawab. Tidak beranak Tidak beranak dan tidak beribu bapa. dan tidak beribu bapa. Sin soal, Jim soal. apakah arti Apakah arti walam yakul lahu kufuwan ahad? walam yakul lahu kufuwan ahad? Jim jawab. Jim jawab. Artinya Artinya tak ada yang menyerupai seorang pun. tak ada yang menyerupai orang pun. Itulah makna arti daripada surah Al-Ikhlas. Nah, ini pelajaran tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, mengetahui ma'rifatullah. Nah, kita tadi sudah belajar sifat-sifat wajib bagi Allah. Wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Esa. Satu juga. Jadi Allah Maha Esa. Baik, siapa yang bisa baca? Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan, ada soal, tanya. Siapa yang kurang paham ditanya. Di mana yang nggak bisa? Oh, apakah hurufnya, cara bacanya boleh? Dinda, coba lihat di kitabnya. Siapa ada pertanyaan? Salman, Altaf ada pertanyaan? Tanya, yang nggak ngerti tanya. Wahyu ada tanya. Mana hurufnya? Mana yang nggak bisa dibaca? Coba ditanya. Lihat di kitabnya boleh juga. Dinda, coba lihat kitabnya. Lihat kitabnya. Udah. Ada yang tanya? Wahyu ada tanya. Di mana yang nggak bisa? Di mana yang nggak bisa? Coba ditanya. 2 menit. Coba. Baca apa Wahyu baca? Lain disimak. Pelajaran tauhid 1. Iya. Soal, apakah arti Allahus Samad? Iya. Jawab, artinya Allah kepadanya kita memohon dan meminta. Soal, apakah arti lam yalid wa lam yulad? Lihat. Jawab, artinya tidak beranak dan tidak beribu bapa. Iya. Pandai. Soal, apakah arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Jawab, Kitabnya. artinya dan Lihat Bapak. tak ada yang menyerupai seorang pun. Baik, siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa?
kasih arkana. Baca. Pelajaran tauhid 1. Iya. Soal, Iya. apakah arti Allahu Samad? Iya. Jim. Dijawab, artinya Allah Kepadanya kita memohon dan minta. Soal, Iya. apakah arti lam yalid wa lam yulad? Iya. Dijawab, Iya. artinya Tidak beranak tidak beranak dan tidak dan tidak beribu beribu bapak. Soal, Iya. apakah arti Iya. Soal, apakah arti walam apakah arti walam yulad yakul lahu walam yakun lahu kufuwan ahad? jim. Dijawab, artinya Iya. Lihat di kitabnya. Artinya dan tak ada yang menyerupainya seorang pun. Next, Salman. Soal, apakah arti Allahu Samad? Bade. Jawab, Ya. Artinya Allah kepadanya kita memohon dan minta. Soal, Iya. apakah arti Iya. lam yalid wa lam yulad? Iya. Jawab, Nah, artinya iya. Artinya tidak beranak dan tidak beribu bapak. beribu bapak. Next. Soal. Terus. Soal, Nah, apakah arti walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad? Jawab, artinya dan Tak ada tak ada yang menyerupainya yang merupainya seorang pun. Oke, kasih ke Altaf. Pelajaran tauhid 1. Sin, jawab. Soal, apakah arti Allahu Samad? Iya. Jim, jawab. Iya. Arti Allah, Artinya Allah kepadanya memohon kita kita memohon memohon dan minta. dan minta. Nah, Sin, soal, apakah arti lam yalid wa lam yulad? Jim, jawab. Artinya dan tidak beranak dan tidak beribu dan tidak beribu bapak. Sin, soal. Sin, soal, Apakah arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Iya. Jim, jawab. Dan tak ada Arti dan tak ada menyerupai seorang pun. ya. Coba kasih Nasifah. Yang besar Nasifah. Bisautil ali. Bisautil ali. Suara yang besar. Pelajaran tauhid 1. Ya. Soal, apakah arti Allah Samad? Ya. Jawab, artinya Allah kepadanya kita memohon
dan meminta. Ya. Soal, Ya. apakah arti lam yalid wa lam yulad? Ya. Jawab, artinya tidak beranak dan tidak beribu bapa. Ya. Soal, apakah arti walam yakun lahu kufuwan ahad? Ya. Jawab, artinya dan tak ada yang menyerupainya seorang pun. Iya. Kasih Azaria. Bisa Jawab, artinya Allah kepadanya kita memohon dan meminta. Soal, Nah, apakah arti lam yalid wa lam yulad? ya. Jawab, Terus. artinya tidak beranak dan tidak beribu bapa. Ya. Soal, apakah arti walam yakun lahu kufuwan ahad? Iya. Jawab, artinya dan tak ada yang menyerupainya seorang pun. Baik. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan di sini. Besok masuk ke soalan apakah arti percaya akan malaikat. Nah, ini rukun iman kan? Rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya kepada malaikat. Satu-satu dibahas. Diuraikan. Makanya awal saya jelaskan. Kitab ini diuraikan lagi, dijelaskan lagi, didetailkan lagi. Oke? Untuk hari ini mari sama-sama berselawat Qur'aniyah. Qur'aniyah gimana?